Jadi sebenarnya kalau bicara tentang, kan sekarang kita bicara topik hari ini gimana cara ningkatin jualan secara organik pakai Instagram, sebetulnya ya nanti kita akan bahas tentang apa sih poin-poin penting gimana cara Instagram itu bisa bantu jualan kita ya secara organik. Artinya saat teman-teman posting nantinya juga rame lah harapannya gitu. Om Tante semua harus sadar bahwa feed post itu memegang peranan paling besar kalau kita mau ngembangin akun Instagramnya atau kita mau dapetin orang-orang baru. Itu yang wajib banget sebetulnya. Beda kalau kayak post yang satunya tuh kayak story post. Story post itu sebetulnya nggak bisa keluar. Karena story post itu dominannya muncul ke orang-orang yang udah follow sama kita aja kan. Kita nggak bakalan bisa ya dapetin orang baru dari story post. Kalau kita udah tahu itu, tentu harapan kita kan jualan gitu ya. Meningkatin jualan secara organik di Instagram tuh kayak gimana? Ya kita harus tahu skema penjualan kita dulu. Nah ini juga penting. Kebanyakan orang itu pengen adalah gimana biar akun Instagramku berkembang. Ya tapi udah berkembang kok nggak ngasihin duit, kan nanya lagi kan gitu. Jadi ya karena ya ujung-ujungnya cuan tadi kan ya. Kita harus fokus sama cuannya dulu gitu ya. Prosesnya itu kayak gimana lewat Instagram. Nah karena traffic atau sumber pengunjung datangnya itu dari konten, maka konten di depan itu perjalanan kayak gimana sampai jadi duit, ceritanya gitu. Kita harus paham. Jadi kebanyakan dari konten biasanya orang kepo itu dia visit kan, jadi ngunjungin profil kita, ngecek lah profil kita kayak gimana. Setiap bisnis tentu punya karakter masing-masing. Nah, Om Tante semua harus pahami baik-baik skema penjualan masing-masing karena beda bisnis, beda juga skemanya. Itu yang penting. Jadi ya ini harus dipetain dulu. Jangan sampai tidak jelas. Karena kalau tidak jelas, nanti akan dalam tanda petik buta ngembangin Instagramnya. Nah, kontennya itu Om Tante, seberapa penting emang di Instagram? Ini aku kasih gambaran. Jadi ini ada contoh data dari 3 postingan yang aku milikin. Postingan ini ada yang menjangkau 973.000 orang satu postingan yang paling kiri. Nah itu mendatangkan 4.000 followers baru. Jadi dari satu postingan. Di postingan yang tengah itu menjangkau 360.000 orang yang follow 3.000-an. Nah postingan yang kanan menjangkau 1,2 juta orang, follow-nya 2.900. Yang artinya dari 3 postingan aja itu bisa datangin hampir 10, bukan hampir lagi ya 10.000 lewat followers baru. Ya ini kekuatan dari konten sebetulnya di Instagram saat kita bicara tentang ya ini sekali lagi organik ya cuma posting gitu aja. Kita posting jadi tanpa iklan. Pertama yang aku sadarin pertama adalah Om Tante semua itu cara menyampaikan postingan kita juga penting di Instagram. Artinya gini, customer oriented itu penting banget. Artinya kita harus tahu audiens yang kita mau itu paling suka konten kayak gimana. Apakah foto single image, apakah karusel yang bisa digeser-geser, apakah video mungkin. Nah ada IGTV juga kan, saranku Om Tante semua jangan dibuat kalau Om Tante semua lagi fokusnya ngembangin akun. Karena IGTV artinya konten video di atas 1 menit itu di Instagram udah aku testing sekitar 4 bulan, kita hasilnya benar-benar nihil dan beberapa orang negatif gitu. Jadi waktu aku coba konfirmasi juga ke tim Instagram sendiri juga pihak Instagram bilang memang IGTV lah jenis salah satu produk di Instagram yang nggak berhasil gitu. Tapi fiturnya penting gitu, masih ada sampai sekarang, tapi tidak bisa dioptimasi, itu problemnya. Jadi fokus sama 3 aja, foto, karusel, atau video. Nah milihnya kayak gimana? Kita pakai pendekatan yang namanya content modeling. Nah di sini kita akan lihat karakter audiensnya. Jadi kita berangkat dari audiensnya, bukan dari kita. Kayaknya, oh aku suka nih sama postingan foto, ya udah posting foto aja. Tapi audiensnya nggak suka, nah kan problem. Jadi nggak boleh kayak gitu, karena kita harus fokus sama customernya. Ya karena dia bosnya kan, dia yang beli kan, ya duitnya mereka yang pegang gitu ya. Jadi ya kita harus sesuaikan sesuai dengan taste-nya mereka. Nah, gimana caranya? Om Tante perlu ngecek top post hashtag-nya. Nah, audiens itu nongkrong di mana misalnya? Jadi intinya adalah ya hashtag itu nggak ada selain kita harus lakukan banyak percobaan sampai ketemu hashtag mana sih yang bagus, itu doang. Nah cara menentukan hashtag itu simple. Jadi yang aku amatin yang paling bagus setiap kali posting adalah pakai hashtag 15-25.
Nah, ini tools kalau memang mau riset repot, itu ada tools namanya Flick. Jadi kalau mau expert, itu pakai tools begini, yang angka semuanya gitu ya. Cara yang benar adalah ngecek sendiri di Instagram gimana. Nah, ceknya tuh sesuai gambar ya Om Tante. Cek di total followers, ya jadi ke insight, ke total followers, kemudian scroll paling bawah, lihat di most active times. Nah, itulah jam yang paling benar untuk dilihat. Jam berapa yang bagus, di berapapun selama tidak di bar yang kecil, itu doang. Jadi kalau Om Tante lihat di grafik yang paling bawah ke kanan bawah, itu ada jam 3A, 3 subuh, nah itu jangan posting di jam-jam yang pendek, yang kecil gitu. Kalau mau kejar di jam yang paling tinggi boleh, kayak punya aku tuh di jam 6 sore ya, jam 6 sore itu paling rame. Ya postingnya tuh biasanya kalau mau ngejar jam 6-nya, postingnya 1-2 jam sebelum jam 6. Jadi jangan posting di jam ramenya, 1-2 jam sebelumnya. Jadi kalau kita mau kejar jam 3-nya, postingnya jam 1, jam 2 gitu. Nah, berikutnya caption, Om Tante. Caption itu juga penting, karena caption itu harus mendeskripsikan isi postingannya, itu penting. Jangan sampai isi postingannya apa, captionnya apa, kan aneh gitu ya. Tapi yang paling penting dari caption adalah ajakan bertindak. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Ajakan bertindak sendiri, itu maksudnya call to action ya. Ajakan bertindak itu apa sih? Nah, itu harus dibuat, tapi jangan berlebihan, maksimum 1-3 aja. Jadi fokus sama yang beberapa yang penting-penting aja, minimum 1, maksimum 3, itu tipsnya. Kemudian yang terakhir, kalau optimasi juga di Instagram, karena Instagram itu robot. Nah, Om Tante semua harus sadar bahwa Instagram itu robot. Sebagai robot, Instagram itu nggak tahu isi postingan kita itu apa. Mereka nggak tahu. Nah, yang mereka tahu adalah respon dari sebuah konten yang diposting di Instagram, yang kita pahami sebagai interaksi, kan gitu. Jadi kalau kita bayangin ada 100 orang komentar di postingan kita, ya artinya Instagram baca, oh ada 100 interaksi nih di sana. Dengan kita jawab masing-masing komentar itu sekali aja, artinya kan ada 200, 100-nya sih kita sih, kan gitu. Tapi tetap robot nggak tahu, bodo amat. Dia bacanya ya ini ada 200 interaksi, walaupun 100-nya kita. Nah, jadi ini kelima tips gimana cara kita mengoptimalkan postingan Instagram kita sih. Jadi semakin besar traffic yang ada di depan, pasti akan memperbesar traffic di belakang. Nah, jadi bicara tentang branding, yang paling penting adalah kita tahu siapa nih yang paling ideal buat ya kita lihat kita, siapa yang paling benar untuk lihat datangin kita, yang paling tepat buat produk kita, itulah yang harus kita fokuskan.